Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita berada di perkebunan tabu lampot alpukat kita yang ada di belakang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas perawatan perantingan yang pertama kali kita lakukan ketika bibit kita awal tanam dan waktu yang tepat untuk kita melakukan perantingan di fase pertama ya. Nah, dan bagaimana caranya kita merawat tanaman kita juga yang ada di planter bag dan di pot bisa bertumbuh dan berkembang secara maksimal dan optimal. Tentunya banyak sekali tips dan trik yang akan kita sharing, yang akan kita jadikan belajar bareng kita dalam merawat tanaman alpukat kita supaya tanaman kita makin tambah subur, makin tambah ganteng pertumbuhannya, dan tentunya bisa cepat berbuah ya, karena kita menanam itu yang akan kita ambilnya yaitu buahnya. Jadi tanaman cepat berbuah, semakin cepat kita juga menghasilkan dari apa yang sudah kita tanam, karena menanam tanaman itu tidak agak rugi ya. Di lain kita akan mendapatkan hasilnya, kita juga sudah menyumbang oksigen untuk bumi kita. Oke, saksikan terus video kali ini, jangan lupa di subscribe bagian. Oke teman-teman, kita sekarang ini berada di kebun tambulan pot kita yang ada di belakang rumahnya. Total yang kita sediakan untuk tambulan pot ini yang akan kita nanti siap action di kurang lebihnya 4 bulan atau 5 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan ini siap untuk bulan penghujan nanti. Mudah-mudahan bibit yang kita sediakan yang besar-besar sudah siap dan sudah siap dibuahkan di dalam planter bag. Nah teman-teman, kemarin tuh kita banyak sekali tentang yang berkomentar di kolom komentar tentang bagaimana atau waktu kapan perantingan yang tepat dilakukan ya teman-teman ya. Nah jadi saking banyaknya saya akan buat video saja bagaimana waktu perantingan yang tepat dan apa saja sih media tanam yang ada di planter bag itu supaya pertumbuhan bibit kita itu bisa optimal dan tentunya bisa pesat pertumbuhannya seperti pada yang ada di depan kita ya. Ini bibit umur kurang lebihnya umur 6 bulan ya. Namun alhamdulillah ketinggian sudah 1 meter lebih dan batangnya juga sudah besar-besar seperti ini ya teman-teman. Ini ada wiwilan, tunas wiwil dari batang bawah, itu kita buang saja teman-teman ya. Nah oke, sekarang kita akan jawab pertanyaan yang pertama, yaitu waktu yang tepat untuk melakukan perantingan atau pruning teman-teman. Nah jadi yang perlu saya tekankan yaitu pruning. Pruning itu salah satu kegiatan kita membuang cabang atau ranting yang tidak kita butuhkan atau menurut kita itu akan mengganggu pertumbuhan. Ada beberapa kategori kita fungsi perantingan. Yang pertama yaitu perantingan kita fungsikan untuk membuat tajuk, bentuk tajuk sesuai yang kita harapkan ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu perantingan itu bertujuan untuk mengurangi cabang-cabang yang tidak perlu atau cabang-cabang yang nantinya akan dapat mengganggu pertumbuhan kita. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu perantingan itu untuk membuang cabang-cabang yang mati atau yang terserang penyakit teman-teman. Nah itu salah satu fungsinya ya. Sebenarnya ada fungsi-fungsi lain yaitu untuk mengurangi kelembapan, kemudian untuk mengurangi tajuk daun yang terlalu lebat. Nah itu juga masih dalam satu fungsi, yaitu yang jelas kita akan membahas 3 fungsi yang saling. Nah jadi yang pertama itu waktu yang tepat untuk melakukan pruningan. Jadi yang akan kita jelaskan di sini, pruning itu menurut saya, menurut yang sudah kita terapkan di lapangan itu, pruning itu sebaiknya kita tunggu, tidak ada waktu yang tepat kapan harus dipruning teman-teman ya. Yang jelas yaitu waktu yang tepat ketika tanaman kita sudah mulai subur ya. Sudah mulai subur, pertumbuhan sudah seperti ini, kurang lebihnya ketinggian sudah 1 meter dan sudah mulai bertunas di lokasi atau di lahan baru yang sudah kita buat ya, dan sudah kita tanam. Contohnya seperti ini teman-teman, ini sudah siap kita lakukan pruning. Nah jadi pruning itu yang sering kita lakukan yaitu pertama pruning untuk membuang cabang yang menurut kita tidak penting. Contohnya yaitu cabang-cabang kecil yang ada pada dalam ranting. Ini teman-teman seperti ini ya. Nih, ini ada cabang-cabang kecil seperti ini. Tadi ini sudah nempel di sini ya.
nempel di sini, ini kita buang saja. Ini juga kita buang ya, ini kita buang sini yang kecil-kecil itu kita buang saja teman-teman. Nih, ini tidak akan berkembang secara maksimal nih walaupun ada ranting ini ya, karena otomatis ranting ini nanti itu akan kalah pada ketiga ranting ini. Jadi yang kita fokuskan itu hanya 3 ranting ini saja, 1 2 3 4. Nah, ini kita akan fokuskan. Biasanya banyak sekali ranting-ranting kecil yang tumbuh di sekitar sini, itu sebaiknya kita buang saja karena kita upayakan juga tidak akan maksimal ya. Nih, ini ada ranting besar nih, 1, ini kemudian ada lagi 2, ini ada 3, di sini ada kecil lagi teman-teman nih, ini ada kecil lagi di sini nih. Ini kecil, ini nggak bakal bisa maksimal juga, ini sebaiknya kita buang saja nih ya. Nah, kita buang saja ya. Nah, sip, oke. Nah, itu fungsi yang pertama, membuang cabang-cabang tidak perlu. Wah, ada satu lagi teman-teman. Nah, sebaiknya cabang-cabang yang dia merunduk di dalam atau menempel ke tanah seperti ini ya. Nih, seperti ini kan, ini menempel ke tanah ya. Nih, teman-teman saksikan ya. Perhatikan. Kita buang dulu. Ini contoh ini dia menempel ke tanah. Menempel ke tanah ini merupakan cabang yang tidak produktif. Itu bisa kita siasati teman-teman. Bisa kita tarik ke atas. Bisa kita tarik ke atas seperti ini, kita sanggah dengan bambu atau dengan kayu, atau juga bisa kita buang di sini teman-teman. Nah, di sini aja. Jadi usahakan tidak ada ranting atau daun yang menempel ke tanah. Kenapa demikian? Karena yang kita takutkan, tanah itu merupakan salah satu tempat biota atau mikroorganisme itu bertumbuh dan berkembang ya. Yang ditakutkan nanti ketika di tanah ini ada salah satu patogen yang membawa penyakit yang bisa merugikan pada tanaman kita, terkena air hujan atau waktu kita menyiram itu menciprati atau tersirat ke daun ini, takutnya nanti akan tertular oleh penyakit itu. Maka dari itu, untuk mengantisipasinya kita buang saja di sini atau kita naikkan ke atas seperti ini, kita sanggah dengan kayu ya. Nah, itu fungsinya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu kita membentuk tajuk teman-teman. Nah, jadi ada banyak sekali juga pertanyaan, kapan waktu yang tepat kita memutuskan cabang apikal pada tanaman kita. Nah, ini ada salah satu contoh tajuk ya. Ini tajuk ini kalau kita perhatikan ini dia masih lurus. Ini kalau kita biarkan saja, maka tunas ini tidak akan berhenti sampai dia tinggi. Kalau kita biarkan saja nanti tajuk kita itu seperti pohon cemara. Itu yang sering kita sebutkan konsep pohon alpukat seperti tajuk pohon cemara ya. Ini khususnya untuk tanaman-tanaman yang jarak tanamnya sangat rapat. Contohnya jarak tanam 36. Nah, di antara 36 itu kan itu sangat dekat sekali ya. Kalau kita potong di sini, nanti mau nggak mau tanaman itu akan melebar teman-teman. Ketika tanaman itu akan melebar, nanti takutnya dia akan bersentuhan dan tidak berbuah. Maka dari itu kalau tanaman kita jarak tanam sempit, itu mending kita buat tinggi saja. Namun kalau kita tanaman itu kita pendek, itu sebaiknya kita pangkas di sini. Jarak tanam kita lebar, kita ingin membuat pohon yang pendek, kita pangkas di sini teman. Terus situ. Mangkasnya jangan dipucuk ya. Mangkasnya jangan dipucuk gini. Kalau dipucuk gini tidak akan bermanfaat atau tidak akan bekerja secara optimal. Nanti tunas ini bisa tumbuh ke atas lagi menjadi cabang apikal yang menggantikan cabang yang sudah kita putus. Namun kalau kita putus langsung di sini, ini nanti akan berkembang. Nih, cabang ini akan ke sana, ini akan ke sana, bahkan ini akan naik ke sini. Nah, contohnya yang seperti ini. Nih, 2 cabang dari bawah, 2 cabang dari bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi, kapan yang tepat? Ya sama, umurnya 1 meteran juga. Namun kita mutusnya jangan hanya di pucuknya kita puntes seperti ini, namun langsung besar, langsung ke titik percabangan pertama. Contohnya ini. Nih. Mana titik percabangan pertama? Bisa di sini, bisa juga di sini, bisa juga kita lari ke bawah sini. Nah, itu titik percabangan. Jadi jangan di sini ya. Kalau di sini nggak ada fungsinya, nanti dia akan menggantikan tunas apikal yang baru lagi di sini. Tetap satu, ya tetap menjadi dominan. Kalau di sini kita pangkas, terus itu sudah besar, ini akan lebar ke sini, ini akan melebar ke sini, ini akan melebar ke sini. Oh, itu seperti itu teorinya ya. Nah, kalau membuat ada rumus percabangan 1, 3, 9, 18 atau
27. Nah itu sebenarnya sama ya. Nih jadi contohnya kita buat jadi gini teman-teman, konsepnya itu seperti ini. Pertama tanaman itu 1, kemudian kita buat menjadi 3 cabang. Dari masing-masing ketiga cabang itu akan kita buat 3 cabang lagi. Dengan cara apa seperti itu? Dengan kita cara pangkas pucuknya. Itu kadang-kadang ada yang belum paham tentang rumus cabang ya, 1, 3, 9. Nah itu sebenarnya konsepnya hanya seperti itu teman-teman ya. Satu pokok utama kita buat 3 cabang. Dari masing-masing 3 cabang itu kita buat 3 cabang, 3 cabang, 3 cabang. Kalau kita jumlahkan menjadi 9 cabang. Nah itu teman-teman. Nah itu yang kedua. Kemudian fungsi perantingan ketiga untuk membuang ranting-ranting yang kurang sehat. Nah jadi terkadang itu nanti di dalam tajuk itu kalau tanaman sudah agak tua ya, itu ada ranting-ranting yang busuk, yang menghitam. Nah itu sebaiknya kita buang saja ya. Kalau nggak kita buang nanti takutnya dia akan merambat. Nih contohnya seperti ini. Nih ini kemarin tanaman ini rantingnya tuh busuk teman-teman ya, karena di ujungnya ternyata sudah terserang jamur karena hujan yang sangat lebat. Maka itu kita potong di sini terus biar tidak merambat atau menular ke cabang-cabang yang lainnya. Untuk media tanam apa sih yang kita gunakan media tanam di dalam planter bag ini? Yang jelas saya gunakan sekam. Kemudian terkadang kita gunakan juga sekam bakar juga. Tanah dan kompos atau pupuk kandang yang sudah kita fermentasi itu kita buat untuk di planter bag ya. Namun kalau ditanam di lahan, jangan pupuk kandang itu jangan dimasukkan ke dalam lubang tanam, tapi kita letakkan saja di atasnya. Perbandingannya berapa mas? Perbandingannya yaitu sekam 1, tanah 1, pupuk kandang 1 atau sekam bakar 2 ya. Jadi kalau kita globalkan yaitu sekam 2, yang 2 ini kita bagi menjadi 2 lagi, yaitu sekam bakar dan sekam busuk. Yang kedua yaitu tanah, yang ketiga pupuk kandang atau kompos yang sudah difermentasi. Ingat sudah fermentasi. Jadi kita tambahkan saja kapur dolomit, furadan atau kalau ada pupuk dasar. Nah nanti kita menciptakan media yang poros seperti ini. Kita siram, air langsung turun ke bawah, jadi tidak ada endapan atau genangan air di dalam pot atau di dalam planter bag. Oke, mungkin sudah jelas ya. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan lewat kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.